Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Senang sekali saya bisa menemani kalian. Semoga dibacain akan memberikan banyak manfaat untuk kalian. Saya yakin di luar sana banyak teman-teman yang ingin punya waktu untuk membaca buku. Namun belum bisa karena kesibukan yang tiada ujungnya. Nah, sekarang akan dibacain Teach Like Finland atau mengajar seperti Finlandia. Terkhusus dibacain kali ini, aku tambahkan untuk teman-teman kuliahku yang seangkatan, angkatannya disensor saja, biar tidak ketahuan umurnya. Dan teman-teman pendidik di seluruh Indonesia. Nah, untuk hari ini saya akan bacakan di bagian pendahuluan. Di tahun pertama saya sebagai guru kelas di Arlington, saya sangat kewalahan. Pada hari kerja, saya tiba di sekolah sekitar pukul 6.30 pagi. Dan kadang pulang di malam hari. Biasanya dengan membawa satu tas penuh panduan mengajar. Ketika saya tidak di sekolah, saya mencoba untuk tidak menyentuh pekerjaan. Tapi itu sia-sia. Saat sarapan, saya mengecek kembali rencana pembelajaran saya dengan gelisah. Dan di malam hari, ketika saya merebahkan diri di kamar, saya berpikir terus tentang kekeliruan saya. Dalam suatu malam, saya bisa terbangun 4 atau 5 kali. Kadang saya menjadi begitu cemas di pagi hari, hingga saya lari ke kamar mandi di apartemen saya dan muntah. Saya tahu itu menjijikkan. Sebelum memulai tahun pertama mengajar, saya sangat antusias, yakin bahwa saya mencintai pekerjaan ini. Namun, ketika bulan Oktober tiba, saya mulai mengaku ke diri saya sendiri bahwa saya membenci pekerjaan ini. Sama sekali tidak menyenangkan. Yang terjadi justru sebaliknya. Istri saya seorang Finlandia. Sangat mengkhawatirkan diri saya. Dia mengingatkan bahwa jika saya tidak bekerja berlahan-lahan, saya perlu mengambil cuti. Saya menjawab, tidak akan. Johanna bertanya, mengapa saya ngotot untuk bekerja tanpa henti? Dia menceritakan teman Finlandianya di Helsinki, seorang guru kelas 1 sama seperti saya, yang bekerja tidak lebih dari 6 jam setiap hari, termasuk 1 atau 2 jam persiapan. Ketika dia pulang sekolah sekitar pukul 2 sore, dia meninggalkan semua pekerjaannya di sana juga. Saya menyangka Johanna keliru memahami beban kerja temannya itu. Atau saya mencoba menalar jika istri saya benar-benar menyampaikan fakta yang ada. Teman guru yang baik, saya berkata kepada istri saya, tidak punya jam kerja yang pendek. Faktanya, saya menjelaskan guru mendorong diri mereka sampai batasnya. Tidak di Finlandia, kata Johanna. Setelah istri saya lulus dari sekolah menengah atas di Finlandia, selama beberapa bulan ia bekerja sebagai guru pengganti di Helsinki, yang kemudian memberinya pandangan dari belakang layar tentang kehidupan kerja para pendidik Finlandia. Di sekolah Finlandia, guru dan siswa normalnya memiliki istirahat 15 menit setiap 1 jam pelajaran. Dan berdasarkan pengalaman Johanna, sebagian besar pendidik akan menghabiskan istirahat mereka di lounge, meminum kopi, bercakap-cakap dengan rekan kerja, dan membolak-balik majalah. Berdasarkan pengalaman mengajar Amerika saya, sangat tidak masuk akal. Di sekolah saya, selama jam makan siang, satu-satunya jam istirahat terjadwal dalam hari kerja saya sering masih bekerja, berjalan ke sana kemari di kelas Amerika saya dengan membawa pisang yang terkupas, memakannya sembari mempersiapkan kelas siang saya. Di sepanjang tahun pertama saya mengajar di kelas, istri saya berusaha keras untuk meyakinkan saya bahwa ada cara lain untuk mengajar. Sulit dipercaya. Kenyataan kerja yang saya rasakan, yang juga dialami banyak guru Amerika, terlihat berbeda jauh dengan pengalaman para guru di Finlandia. Saya tidak punya istirahat 15 menit yang bertebaran di jam mengajar saya. Kelas terakhir saya masih berlangsung ketika teman Johanna pulang dari sekolah pukul 2 siang. Dan saya masih memiliki segunung persiapan kelas yang menanti saya setelah saya melambai selamat tinggal kepada anak-anak kelas 1 saya sekitar jam 3 sore. Sebagai guru baru yang mengajar di kelas, saya menghabiskan 12 jam sehari.
Dan mungkin karena itu saya berpikir saya adalah guru yang lebih baik daripada teman Johanna. Tetapi ketika tahun ajaran berakhir, saya sadar betul saya seorang pendidik yang lebih payah. Saya mengalami apa yang dinamakan kurangnya keseimbangan antara kerja dan hidup. Dan saya merasa sangat tertekan serta penuh dengan kecemasan. Yang paling parah, pekerjaan mengajar tidak lagi menyenangkan. Dan rasa ketidakpuasan saya rupanya berimbas pada siswa saya. Anak-anak kecil itu kadang terlihat nelangsa juga. Di tahun ajaran itu, saya ingat ada seorang mantan rekan guru yang mengatakan bahwa 50% guru Amerika meninggalkan profesi mereka setelah 5 tahun bekerja. Dan saya mulai berpikir kalau saya akan bergabung dengan mereka. Di akhir bulan Februari, kecemasan dan kekurangan jam tidur menjadi begitu intens sehingga saya tidak dapat lagi menyiapkan pelajaran untuk keesokan harinya. Saya masih ingat ketika menit demi menit berlalu di meja kerja. Di suatu sore yang sudah larut, setelah menghabiskan jam kerja tanpa menghasilkan rencana mengajar apapun, saya pulang ke rumah dan tergeletak di lantai dapur. Berbaring tanpa mengatakan sepatah kata sambil mendengar permohonan istri saya supaya saya beristirahat. Setelah berminggu-minggu sulit tidur, saya mengangkat gagang telepon dan dengan rendah hati memohon cuti. Adakah yang punya pengalaman seperti itu, teman-temanku? Semoga tidak ada ya. Lanjut. Saya merasa siap untuk melanjutkan hidup dan menganggap saya baru saja mendapatkan sebuah mimpi buruk. Di sisi lain, saya bertanya bagaimana jika istri saya benar? Apakah mungkin untuk mengajar dan berhasil? Bahkan di sebuah kelas Amerika sekalipun, 3 tahun berikutnya, Johanna dan saya memutuskan untuk pindah ke Finlandia. Itu bukan karena saya ingin melarikan diri dari pendidikan Amerika. Sebaliknya, justru karena saya ingin tetap mengajar. Setelah cuti selama sebulan, saya memperoleh dukungan dan pengalaman. Dan seiring waktu, saya mulai merasakan kesenangan dalam mengajar, meskipun secara fisik dan emosional terkuras saat pulang ke rumah setiap hari. Setahun sebelum pindah ke Helsinki, saya mengajar penuh, menyelesaikan program pasca sarjana, dan mengambil beberapa kerja paruh waktu. Karena semua hal itu, saya tidak memiliki banyak waktu luang di rumah sebagaimana saya harapkan. Dan mungkin, jika boleh jujur pada diri saya sendiri, saya perlahan mulai kepayahan lagi. Lalu kami sampai pada keputusan untuk pindah ke Finlandia, di mana saya berharap hidup saya bergerak lebih lambat, terlebih di masa-masa awal pertumbuhan anak. Sekarang kami memiliki 2 balita. Ketika saya mengumumkan rencana kami untuk menetap di Helsinki, kepala sekolah saya, seorang Amerika, berkomentar bahwa itu adalah sebuah langkah positif untuk karir saya. Saya ingat menertawakan ide itu karena saya justru merasakan yang sebaliknya. Saya siap di Finlandia untuk sama sekali berhenti mengajar demi hidup yang lebih seimbang. Kami membeli tiket sekali jalan ke Helsinki, bahkan tanpa mengetahui apakah saya akan mendapatkan pekerjaan di sana. Di akhir Juni 2013, sebulan sebelum pindah ke luar negeri, saya sih enggan untuk bekerja sebagai seorang guru kelas. Di suatu pagi saya menerima sebuah surat elektronik yang membuat penasaran dari seorang kepala sekolah di Helsinki. Saya telah menghubunginya terlebih dahulu di bulan Maret, juga beberapa kepala sekolah di Finlandia. Dan karena tidak ada kabar apapun dari mereka, saya berhenti berharap. Namun pesan yang ada di kotak masuk di pagi bulan Juni itu membuat mulut saya menganga. Saya diminta untuk membicarakan kemungkinan mengajar kelas 5. Dengan pengantar bahasa Inggris melalui Skype, kepala sekolah Finlandia itu mewawancarai saya. Dan akhirnya pembicaraan dia menawari saya posisi tersebut. Saya membumbung tinggi ke awan dan menerima pekerjaan itu dengan penuh rasa syukur. Kemudian saya mulai khawatir, sebenarnya saya mendaftar sebagai apa? Saya mendengar demikian pula orang Amerika lainnya, bahwa pendidikan Finlandia adalah yang paling top. Namun, dalam praktik apa artinya itu? Johanna telah memberikan penggalan informasi tentang sekolah Finlandia. Hari kerja yang pendek dan istirahat 15 menit itu saja. Dan dalam satu dokumentasi pendidikan, saya mempelajari bahwa remaja Finlandia berumur 15 tahun secara konsisten menunjukkan performa yang baik dalam serangkaian tes internasional bernama PISA, Program Penilaian Siswa Internasional, yang mengukur keterampilan berpikir kritis dalam area membaca, matematika, dan IPA. Dari semua yang disampaikan, saya hanya tahu sekelumit tentang pendidikan Finlandia saat saya mendaftar pekerjaan sebagai guru kelas 5 di Helsinki.
Di luar itu semua, dimulailah perjalanan saya sebagai pengajar untuk melihat sistem sekolah Finlandia selama 2 tahun dari dalam. Ini ibarat pergi tanpa tujuan yang pasti, di mana saya diharapkan untuk berjuang agar dapat membaur. Saya akui, namun tentu saja tidak dengan cara yang mungkin dibayangkan teman-teman guru di Amerika. Biasanya seorang yang baru pindah dari satu negara ke negara lain mengalami goncangan budaya, sebuah fenomena merasa tersesat dalam suatu lingkungan asing. Namun bagi saya, mengingat istri saya adalah orang Finlandia dan saya telah berkunjung ke kampung halamannya puluhan kali sebelum saya benar-benar pindah, saya dapat dikatakan terhindar dari goncangan budaya itu, kecuali satu area dalam kehidupan saya, tempat kerja. Sekolah baru saya di Helsinki terasa seperti tanah asing. Suatu tempat di mana saya akan berhadapan dengan tuntutan baru serta aturan baru yang harus diikuti. Dan dalam konteks yang sangat berbeda, saya mendapati diri saya berpikir ulang mengenai cara-cara terbaik yang telah saya pelajari di sekolah-sekolah Amerika. Selama 2 tahun di Helsinki, saya mendapatkan banyak kesempatan untuk mempelajari praktik mengajar Finlandia secara dekat. Observasi rekan-rekan kerja saya hingga lebih dari 100 jam pelajaran dan menyelesaikan praktikum mengajar saya yang disupervisi oleh 2 guru veteran Finlandia untuk gelar magister Amerika saya di bidang pendidikan dasar. Ketika menulis buku ini, saya penasaran apakah guru-guru lain di Finlandia menggunakan cara yang sama dengan yang saya lakukan? Karena itu saya mengunjungi beberapa sekolah di Finlandia. Saya mewawancarai di tingkat taman kanak-kanak, dasar, dan menengah. Dari temuan saya belajar bahwa banyak praktik mengajar yang saya saksikan di Helsinki juga dilakukan di seluruh penjuru Finlandia. Strategi yang saya temukan tidaklah mencolok, seperti 1:1, penggunaan iPad, atau secara idealisme, abstrak seperti yakinlah saja pada yang digunakan sederhana, efektif, dan bisa diterapkan untuk kelas apapun. Dan yang paling hebat dari semua itu saya menemukan bahwa banyak strategi. Ketika saya mengimplementasikannya, membawa suasana menyenangkan ke kelas saya. Mungkin praktik-praktik di Finlandia ini perlu sedikit diadaptasi agar bisa digunakan dalam konteks mengajar lainnya, seperti halnya di Amerika. Tetapi itu pasti bukan metode Finlandia saja. Sebagai contoh, coba perhatikan salah satu strategi yang saya sarankan dalam buku ini. Istirahatkan otak di sela-sela jam sekolah. Tanpa adanya suatu perubahan dalam kebijakan pendidikan, guru-guru Amerika akan kesulitan untuk menerapkan waktu bebas 15 menit khas Finlandia yang sering dalam satu hari sekolah. Tapi tidak terlalu sulit untuk membayangkan guru AS mengajar seperti guru Finlandia yang menawarkan siswa mereka secuil jam pilihan dalam satu hari, agar anak-anak tetap segar dan fokus selama mengikuti pelajaran di kelas. Dalam buku ini, saya tertarik untuk mencari tahu apa yang dapat dilakukan guru-guru Amerika sekarang ini. Terinspirasi oleh pendekatan pendidikan Finlandia untuk membuat sebuah perubahan yang positif di kelas mereka, meskipun jelas ada perbedaan sistem seperti yang diterangkan Pasi Sahlberg dalam Prakata. Ketika hasil PISA pertama kali diumumkan di tahun 2001, Finlandia sebagai sebuah sistem pendidikan terkejut setelah tahu bisa bertengger di peringkat pertama. Pendekatan Finlandia yang lebih lunak seperti hari sekolah yang pendek, beban pekerjaan rumah yang ringan, dan sedikitnya tes dengan standar tertentu telah mematahkan pandangan tradisional tentang bagaimana mendapatkan hasil belajar yang luar biasa. Negara Nordik yang kecil ini secara tidak langsung memberi masukan bagi Amerika dan seluruh dunia bahwa masih ada cara lain untuk menjalankan institusi sekolah tanpa perlu mempersempit kurikulum dan menambah beban guru dan murid. Metodologi yang berbeda ini benar-benar nyata dalam kebijakan pendidikan, meskipun tetap perlu diobservasi dengan skala mikro di ruang-ruang kelas Finlandia. Bagi guru-guru Amerika, para pendidik Finlandia mungkin tidak akan menginspirasi kita dengan berbagai strategi mengajar yang inovatif, karena banyak inovasi pedagogis Finlandia diadopsi dari Amerika Utara dan negara-negara lainnya. Namun, apa yang dapat kita pelajari dari guru-guru Finlandia berdasarkan pengalaman saya adalah cara menunjukkan prinsip bahwa mereka menghargai kebahagiaan di atas pencapaian. Ingat tuh teman-teman ya. Menghargai kebahagiaan di atas pencapaian. Guru di Finlandia mengambil keputusan yang kecil, sederhana untuk mempromosikan pada akhirnya seperti yang telah ditujukan tes PISA, siswa-siswa mereka dapat melaluinya dengan sangat baik. Seperti kebanyakan guru Amerika, saya membaca dan mencari-cari sekumpulan strategi kelas yang bermanfaat. Tetapi ada satu strategi yang membuat saya bingung.
Faktor kegembiraan. Kegembiraan di ruang kelas, saran Lemov, merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan pencapaian. Tentu saja, momen faktor kegembiraan tidak selesai di situ. Faktor kegembiraan yang baik di kelas harus menjadi pelayan yang bertujuan untuk mendukung tujuan pembelajaran hari itu. Sebaiknya ini juga menjadi sesuatu yang dapat Anda hidupkan dan matikan dengan cepat. Ketika Lemov tampaknya memandang kegembiraan sebagai sebuah strategi, saya usul agar kita memulai melihat kegembiraan atau kebahagiaan yang terinspirasi oleh pendekatan pendidikan Finlandia sebagai sebuah tujuan yang menyeluruh di kelas kita masing-masing. Kegembiraan dapat dipahami sebagai sebuah keadaan emosi positif yang meningkat dan alih-alih membelok-belokkan proses belajar mengajar di kelas, ini dapat memperbaiki produktivitas dan meningkatkan kecerdasan sosial dan emosional. Saya paham kalau ide untuk memprioritaskan kebahagiaan dalam kelas kita mungkin tampak seperti sesuatu yang abstrak. Begini kita dapat memahaminya. Ketika kita mencari cara agar dapat tidur dengan lebih baik, kita memprioritaskannya dengan melakukan beberapa hal sebelum kita merangkak ke tempat tidur, seperti berolahraga ringan dan mematikan telepon seluler kita. Demikian pula kita dapat meletakkan kebahagiaan di urutan pertama dalam kelas kita dengan menggunakan serangkaian strategi. Selama beberapa tahun bekerja dan tinggal di Finlandia, saya berhasil mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat digunakan mendidik untuk mempromosikan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Ragunathan mengajukan 4 bahan kebahagiaan. Jika kebutuhan dasar seperti makanan dan papan telah terpenuhi, rasa memiliki atau keterlibatan, kemandirian, penguasaan, dan pola pikir adalah 4 kebahagiaan. Satu bahan yang saya tambahkan ke dalam daftar ini adalah kesejahteraan, yang saya lihat sebagai fondasi untuk mengembangkan komponen lainnya. Dalam buku ini, saya telah menyusun 33 strategi sederhana terkait 5 bahan kebahagiaan yang diterapkan dalam konteks kelas yang menyenangkan. Oke teman-teman, ini adalah bagian pendahuluan. Next, kita akan bakal masuk ke bab 1, sudah mulai ke isi dari buku Teach Like Finland. Bab 1 nanti judulnya kesejahteraan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bacain ini, bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.